Great morning everyone. Tema pada hari ini adalah stubbornness is not the most biblical sign. Keras kepala bukan tanda paling alkitabiah. Alright, teman-teman. Hari ini saya tidak sedang menyerang dunia ya. Sebenarnya saya sedang menegur sahabat saya yang orang Kristen, dan ternyata ada sebagian orang Kristen yang sangat rajin baca Alkitab tapi tidak mau diajar, tidak mau ditegur, sangat yakin dengan pendapat sendiri tapi tidak mau tunduk pada keseluruhan firman. Saya ulang, tidak mau tunduk pada keseluruhan firman ya. Salah satu contohnya begini, di Kejadian 1 ada manusia, di Kejadian 2 baru Adam dan Hawa. Berarti Adam dan Hawa bukan manusia pertama. Ya, ini dia. Kelihatannya pintar kan? Tapi Alkitab tidak boleh dibaca sepotong-sepotong seperti koran bekas. Ini seperti orang berkata di pembukaan khotbah, pendeta bilang saudara-saudara, tapi di akhir dia menyebut Pak Budi atau Pak siapalah ya. Apa berarti Pak Budi itu beda jemaat? Enggak, lucu ya. Tapi logika seperti inilah yang sering dipakai untuk membantah kitab Kejadian. Jadi firman Tuhan di kitab Kejadian 1 dan 2, karena kitab Kejadian 1 menjelaskan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Kejadian 2 tidak mengulang penciptaan yang baru, tapi menzoom in, ya, zoom in pada manusia itu, Adam lalu Hawa. Kejadian 2 ayat 4 berkata jelas, inilah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Artinya apa? Ini satu cerita, bukan dua penciptaan. Teman-teman, masalah orang Kristen keras kepala bukan kurang ayat ya, kurang buku, bukan kurang YouTube teologi. Masalahnya satu, tidak mau dikoreksi, padahal permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bukan takut salah, tapi takut menyelewengkan firman Tuhan. Teman-teman, Firaun keras kepala kan, laut terbelah, dia tenggelam. Ya enggak? Saul merasa paling benar, kerajaannya dicabut. Orang Farisi hafal Taurat tapi menolak Mesias. Hati yang keras tidak pernah kekurangan ayat. Yang kurang adalah kerendahan hati. Saya sering bertemu dengan orang Kristen yang berkata, saya tidak butuh diajar, saya sudah lama Kristen. Teman-teman, umur iman tidak selalu sejalan dengan kedewasaan iman. Ada orang baru percaya tapi mau belajar. Ada orang puluhan tahun di gereja tapi tidak mau ditegur, tidak bisa ditegur. Dan Tuhan lebih suka hati yang mau dibentuk daripada otak yang penuh teori. Teman-teman, bukti Alkitab yang tidak bisa dibantah kan? 1 Korintus 15 ayat 45. Manusia pertama itu Adam. Roma 5 ayat 12. Oleh satu orang dosa masuk ke dunia. Ya enggak? Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Dari satu orang Allah menjadikan semua bangsa. Kalau Adam bukan manusia pertama, dosa asal runtuh. Ya, teori dosa asal runtuh. Penebusan juga runtuh. Yesus sebagai Adam terakhir itu juga runtuh. Ini bukan soal pintar, ini soal fondasi iman ya. Alkitab bukan puzzle untuk membuktikan kita paling benar. Alkitab adalah cermin untuk merendahkan kita di hadapan Tuhan. Kalau setiap ayat hanya dipakai untuk menang debat tapi tidak mengubah hati, maka yang kita sembah bukan Tuhan tapi ego kita sendiri. Jadi pesan moralnya, pintar Alkitab tidak sama dengan tunduk kepada Alkitab. Keras kepala bukan tanda iman kita kuat. Firman Tuhan harus dibaca utuh, bukan dipotong-potong. Adam manusia pertama, bukan debat kecil tapi fondasi Injil. Tuhan mengajar orang yang rendah hati, bukan yang ngeyel.
Teman-teman, being a teachable is more spiritual than being right. Mau diajar itu lebih rohani daripada merasa selalu pintar. Jadi teman-teman, closing statementnya hari ini saya mau berkata dengan kasih tapi tegas ya. Kalau kita tidak mau dikoreksi oleh firman, jangan heran kalau iman kita mandek. Karena Tuhan tidak mencari orang Kristen yang ngeyel, tapi murid yang rendah hati dan mau dibentuk. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan ini dengan jujur ya. Mari kita renungkan. Satu, apakah selama ini Anda mencari firman Tuhan atau hanya pembenaran atas pendapat Anda sendiri? Dua, ketika firman Tuhan menegur pemahaman Anda, apakah Anda mau tunduk atau Anda memilih tetap keras kepala? Tolong dijawab dan renungkan baik-baik ya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, lembutkan hati kami, bebaskan kami dari kesombongan rohani, ajari kami untuk mencintai kebenaran dan tunduk pada firman-Mu sepenuh hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika YouTube ini, video ini memberkati Anda, silakan bagikan kepada teman-teman yang lain, agar banyak orang yang diberkati, agar orang banyak yang bertobat, dan agar banyak orang yang tetap rendah hati dan mau diajar, mau dibentuk. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.